Mungkin saat ini ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang sedang memiliki pergumulan yang cukup berat. Tapi ada satu pujian yang mengatakan ketika kita mau percaya dan berserah pada Tuhan, Tuhan mau menolong kita. Kini aku berserah pada Sang Yang mengubahku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. God bless you all. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam program Keluargaku Bertumbuh. Pada hari ini ada satu hal yang berbeda. Biasanya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara bisa mendengarkan cerita dan kesaksian dari hambanya yang kita sudah ketahui bersama, Oma Dahlia. Oma, hari ini sehat? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat ya? Iya. Ya, bersyukur ya. Di rumah terus ya? Iya. Ya, nanti kita akan bersama-sama mendengar kesaksian dari Oma. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami rindu, sebelum kami berdoa bersama-sama, kami rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Oma Dahlia tentang penyertaan Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Dan bersyukur pula kami berkesempatan untuk belajar akan firman Tuhan, di mana kami harus terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Oma Dahlia, jadi selama Oma dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, apa yang dilakukan di rumah? Saya di rumah rutin Pak, seperti biasa ya. Ya, di rumah terus ya? Iya, di rumah terus. Kalau pagi, bangun tidur pagi, doa. Habis doa terus dengar, pokoknya pagi jam 4 saya bangun setel radio. Setel radio dengar firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan, saya doa. Setelah doa, saya baru mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya setiap hari. Nah, sementara ini ada COVID-19 ini kan Pak, sebagai manusia juga saya takut ya, karena keadaan saya sendiri. Tapi di lain pihak saya merasakan iman saya kuat. Ya, puji Tuhan. Dikuatkan Tuhan. Sekalipun keadaan ini sangat menyeramkan lah ya Pak ya. Keadaan sekarang tuh sangat seram gitu, bukan saya aja, bahkan orang-orang lain juga begitu. Ya. Gitu. Orang yang lebih kuat dari saya. Terus saya tuh sendiri. Tapi puji Tuhan, selama saya hidup dalam keadaan yang seperti ini, saya merasakan dikuatkan oleh Tuhan. Saya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu saya selalu sedih. Justru sekarang saya selalu kuat dan hidup pasrah sama Tuhan. Gitu. Saya hidup pasrah sama Tuhan. Saya setiap hari berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Gitu. Kalaupun Tuhan mau, seandainya Tuhan Yesus mau datang, ya saya mau siap-siap seperti apa yang dikata Pak Pendeta saya sama saya. Gitu. Saya mau siap-siap.
Nah kemudian saya ingin bersaksi ya Pak ya, Silakan. bersaksi. Waktu COVID itu ya, setelah berapa hari itu ya, sebelum itu saya mendengar, saya ke tempat anak saya Sari, saya mendengar ada cerita, ada hamba Tuhan meninggal di kampung, gitu, hamba Tuhan yang baru melayani. Loh kok bisa Ri? Saya bilang, ya sakit apa Ri? Itu enggak sakit, itu meninggal karena kelaparan. Gitu. Nah gitu jadi saya kaget, saya bilang, kok bisa gitu Ri? Minta ampun Ri, kok bisa gitu? Saya gitu. Padahal kalau saya pikir itu jemaatnya senang-senang loh Ri. Ya nggak tahu lah, dia bilang gitu, gimana gitu bisa tahu. Jadi itu saya sangat sedih gitu Pak, mikir kok bisa hamba Tuhan sampai mati kelaparan gitu yang sedang merintis. Ya terus itu saya simpan di hati saya. Gak lama ada bencana ini kan Pak, gak lama ada bencana ini. Terus saya ingat-ingat itu, terus waktu itu saya digerakkan Tuhan untuk nelpon Pak Mesak kan. Saya pernah kan SMS Pak Mesak. Saya SMS Pak Mesak, saya tanya, Pak, kalau ada apa-apa di gereja, maksud saya itu kalau ada mungkin gereja mau nyumbang hamba Tuhan yang di kampung gitu, jangan lewati saya gitu, jangan lewati saya rindu untuk membantu walau seberapa mampunya saya gitu kan Pak. Saya rindu begitu, jangan sampai ada hamba Tuhan yang kelaparan dari kita gitu, sampai meninggal kelaparan karena kita nggak tahu menau gitu. Nah jadi saya rindu untuk menyumbang lah seberapa yang saya mampu disumbang. Makanya saya bilang jangan dilewati saya ya Pak, maksud saya begitu. Loh kok tiba-tiba nggak lama Pak Mesak tuh datang gitu ngantar sumbangan sama saya, jadi saya tuh kaget saya tuh kaget sekali, kaget dan sedih gitu. Loh kok Pak ini dari mana, dari Surabaya tak Pak, saya kan tanya gitu. Sembako sembako itu. Nah saya terus berpikir gini, ya Tuhan itu begitu baik dan begitu mengerti terhadap saya baru aja berpikir mau nyumbang kalau ada hamba Tuhan yang perlu disumbang. Justru Tuhan itu menyumbang saya gitu. Nah jadi saya ngambil pikiran gini, iya seakan-akan Tuhan tuh ngomong dengan saya gitu. Ini saya Tuhan, jangan lagi takut, jangan lagi banyak pikiran, jangan lagi memikir-mikir yang enggak. Saya Tuhan sanggup memberi kamu makan. Ini saya membuktikan bahwa saya Tuhan sanggup kasih kamu makan. Nah terus saya memikir itu malamnya tuh Pak, sehabis Bapak ngasih sembako itu. Terus saya nangis, pagi-paginya saya bangun saya nangis. Sebetulnya saya sudah tidak bisa nangis, air mata saya sudah habis kering gitu. Karena banyak masalah-masalah yang saya alami, tapi puji Tuhan, di setiap masalah itu ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga saya selamat sampai hari ini bisa melewati semua itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan Pak. Saya tidak merasa saya ini kuat, saya ini tidak kuat, saya ini udah tua sakitan gitu. Tetapi ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup saya, menolong saya. Jadi saya bisa bernapas, bisa hidup, bisa mengalami Corona ini sampai sekarang itu hanya karena kemurahan Tuhan gitu Pak. Makanya saya bangun pagi terus saya menangis. Nah gitu, saya berdoa, saya menangis, Tuhan ampuni saya Tuhan atas kesalahan saya, atas kelemahan saya, kekurangan saya. Sebetulnya saya tuh tidak perlu takut, saya bilang Tuhan sudah membuktikan, ini buktinya Tuhan bisa mengasihi saya makan, bisa mengasihi saya hidup. Jadi saya diampuni Tuhan segala kelemahan saya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Oma kesaksiannya. Jadi memang dalam keadaan yang seperti ini Oma pun merasa takut ya. Iya, mestilah Pak sebagai manusia takut. Benar, merasa takut, merasa khawatir. Tapi seperti yang Oma sampaikan tadi, bahwa kebergantungan dan kebersarahan kepada Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan ya Oma. Iya. Dalam kehidupan saya dan saudara. Nah,
Ini juga menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, seperti yang disaksikan oleh Oma Dahlia, yang Tuhan percayakan usia yang indah. Sekarang usia hampir 71 Pak, nanti bulan depan 71. 71 ya. Nanti bulan depan, 71 bulan tanggal Juni ya, 22 ya. tanggal 22 nanti ulang tahun Oma yang ke-71. Tuhan memberkati Oma dengan sungguh sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, Oma, seperti firman Tuhan yang ingin juga saya sampaikan kepada Oma dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah pada malam hari ini menjadi bukti bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kepada kehidupan kita. Ada ayat di dalam Markus pasal yang ke-6. Ya. Markus pasal yang ke-6, saya akan membaca ayat yang ke-49 ya. Minta maaf, ayat yang ke-48 sampai yang ke-52 ya. Dari Markus pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi setelah ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, Oma Dahlia dan juga seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang, dari ayat ini mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara bahwa saya dan saudara harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus hari demi hari membangun pengenalan kepada Tuhan kita. Nah, selama saya dan saudara mengikut Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya dan saudara sering hanya dalam batas permukaan saja di dalam mengenali siapa Tuhan kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka sudah beberapa waktu lamanya mengikut kepada Tuhan Yesus. Mereka pergi kemanapun bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi hal tersebut belum membuat mereka mengenal secara mendalam dengan gurunya atau Tuhannya. Ini dibuktikan ketika mereka sedang berada dalam sebuah perjalanan di atas kapal dan terjadi sebuah masalah di mana ada angin sakal ya. Angin sakal itu semacam badai yang membuat kapal itu tidak bisa kemana-mana, hanya berdiam di tempat. Nah, kemudian dalam keadaan tersebut datanglah Tuhan Yesus datang kepada mereka, dan dalam keadaan yang seperti itu, di tengah ada masalah, ternyata itu kedatangan Tuhan Yesus tidak membuat mereka damai sejahtera, tetapi membuat mereka menjadi malah takut. Ya. Mereka tidak mengenali siapa Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa hantu datang kepada mereka. Kemudian ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan seketika Tuhan Yesus mengatakan itu, angin reda dan kemudian murid-muridnya pun menjadi tenang. Tetapi dalam keadaan tenang, murid-muridnya pun bingung, tercengang dan juga bingung. Karena kenapa angin bisa menjadi tenang ketika Tuhan Yesus datang? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini menjadi satu pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara juga. Bahwa
dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Saya juga percaya, kita pun juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Oma Dahlia tadi, bahwa segala permasalahan dihadapi ya Oma, Ya, tetapi Tuhan berkuasa atas hal tersebut. Tuhan dapat menolong bisa kita, saya lewati. bisa melewatinya dengan baik, dengan selamat. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan kita mampu untuk melepaskan kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak saudara semuanya untuk kita bisa membangun pengenalan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Jangan kita menjadi takut dengan segala keadaan yang kita hadapi, tetapi kita tetap tenang karena saya dan saudara berjalan dengan Tuhan Yesus. Kunci yang akan saya dan saudara lakukan untuk kita bisa memperoleh ketenangan adalah mengenal siapa Tuhan kita, mengenal kuasanya, yakin dan percaya akan pertolongannya. Kiranya ini menguatkan kepada kehidupan kita sekalian. Dan terima kasih Oma atas kesaksiannya ya. Ini menguatkan sekali kepada kehidupan kita. Nanti di waktu-waktu mendatang Bapak Ibu dan Saudara juga bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian saudara ketika saudara berjuang melewati masa-masa sulit, ketika kita harus bekerja, belajar, beribadah di masa pandemi seperti ini. Puji Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi Oma atas kesaksiannya, penguatannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa Oma, kita akan mendoakan Oma Dahlia, dan juga kita akan berdoa untuk seluruh kehidupan kita. Mari kita akan tutup kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang singkat pada hari ini. Kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih kami bersyukur atas kesaksian yang sudah dinyatakan oleh Oma Dahlia. Dan kami percaya bahwa kasih setia penyertaan Tuhan Engkau yang akan selalu berikan kepada kehidupan hamba-Mu ini. Berkati Oma Dahlia dengan kekuatan, kesehatan, berkat panjang umur, penyertaan Tuhan yang begitu indah Engkau hadirkan dalam kehidupan Oma. Demikian pula kami rindu berdoa untuk seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang. Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kami sekalian. Penyertaan berupa kekuatan kesehatan, berupa kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, kelancaran di dalam keterbatasan ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan hadirkan atas kehidupan kami. Setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan kiranya Engkau yang akan jamah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan atas kehidupan kami. Sedangkan di antara kami yang saat ini mungkin sedang berbeban berat, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberkati kami dengan pertolongan-Mu, dan biarlah kehidupan kami senantiasa kuat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga akan melanjutkan doa-doa kami untuk misi, untuk dunia, untuk gereja, dan juga untuk jemaat di gereja, serta pokok-pokok doa kami secara pribadi. Tuhan berkati, berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kita sekalian. Amin.